Kami bersyukur untuk ibadah pagi ini, karena kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, Tuhan. Biarlah hatimu disenangkan, namamu dimuliakan lewat pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya Engkau berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Mari nyatakanlah isi hatimu, Tuhan. Nyatakanlah kebenaran-Mu. Roh Kudus tolong kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami belajar untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, Kristus nyata lewat hidup kami. Orang bisa melihat Kristus lewat hidup kami. Kami menjadi berkat, namamu dimuliakan. Tuhan, dimanapun kami berada, memenangkan banyak orang untuk datang kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dan bersyukur kepada Tuhan. Eh, Saudara, kita ada semua hari ini karena kemurahan Tuhan. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-14, saudara sekalian. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25, saudara sekalian. Ya, Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25, saudara. Saya akan baca sampai ayat yang terakhir untuk perikop ini. Tetapi saudara, kalau kelamaan kita akan baca beberapa ayat saja. Saudara sekalian, ayat 25, 26, sampai ayat yang ke-27, saudara sekalian. Ya, saudara. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat 27, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Saya baca aja semua ya saudara sekalian karena saya bacanya lumayan cepat gitu ya. Bapak Ibu bisa mengikuti di LED di depan. "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan.'" Ayat 31, "Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Yang setuju sama-sama katakan. Saudara sekalian, mari sama-sama katakan, saudara sekalian. Sama-sama katakan, menjadi murid Kristus. Sekali lagi, menjadi murid Kristus yang sejati. Saudara, ketika kita baca bagian firman Tuhan ini, ada banyak orang yang berduyun-duyun ikut Yesus gitu ya. Dan saudara sekalian, orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Saudara, saya tidak heran karena kalau saudara baca di ayat pasal-pasal sebelumnya, saudara sekalian, saudara, orang banyak mengikuti Yesus itu karena mujizat yang Yesus lakukan. Saudara sekalian. Dan selalu saudara, hal yang sangat saudara sekalian menggiurkan mengikut Yesus adalah pertolongan, mujizat, kesembuhan, tambah kaya gitu saudara sekalian. Sehingga saudara tidak heran ada banyak orang mengikut Yesus. Atau mungkin saudara dalam pikiran mereka enak ikut Tuhan Yesus gitu. Karena saudara ada isu yang tersebar hari itu saudara sekalian. Yesus akan menjadi raja atau paling tidak suatu saat dalam perjalanannya Yesus akan membuat suatu revolusi yang besar di Israel saudara sekalian. Untuk saudara membebaskan Israel dari pendudukan kerajaan Romawi. Dan saudara, orang banyak mengikuti Yesus dengan berpikiran karena satu waktu mungkin Yesus akan mengadakan revolusi besar dan dengan mujizat yang mereka lihat dia lakukan, ini orang memungkinkan bisa melakukan revolusi untuk saudara sekalian membebaskan bangsa Israel dari
Saudara sekalian, penjajahan bangsa Romawi, saudara sekalian. Dan Yesus mengerti apa yang ada dalam pikiran mereka. Yesus mengerti, saudara, ada banyak orang yang mengikut dia dan berpikir akan hidup lebih baik atau saudara sekalian hidup lebih enak, akan mendapat kekayaan atau akan mendapat kehormatan kalau seandainya satu kali ada revolusi yang terjadi dan kalau mereka pengikut setia mereka akan diperhitungkan oleh Yesus. Saudara, Yesus mengerti apa yang ada di benak orang-orang itu. Kalau ikut Yesus pasti enak. Kalau ikut Yesus pasti senang. Kalau ikut Yesus pasti sehat. Kalau ikut Yesus pasti kaya. Dan ini adalah isu yang sedang digembar-gemborkan oleh kekristenan hari-hari ini, saudara sekalian. Sehingga kalau saudara bisa tergembalakan di tempat ini, saudara bisa belajar dengan baik tentang Injil Kristus, tentang saudara sekalian bagaimana saudara Kristus dan kita, hubungan Kristus dan kita, saudara, dengan tepat. Saudara, maka iman saudara akan melangkah di tempat yang tepat, saudara sekalian. Tapi bukankah hari ini ada banyak gereja, ada banyak saudara sekalian, suara di luar yang sedang menarik perhatian kita ke Kristus, saudara, dengan iklan yang tidak tepat, yaitu kaya, saudara sekalian, sehat, saudara sekalian, dapat kedudukan, naik gaji gitu ya, saudara. Dan Yesus di saat yang sama, Yesus berpaling kepada mereka dan menyampaikan suatu kenyataan yang harus mereka ketahui. Yang Yesus ingin melawan semua harapan palsu yang bertengger di kepala mereka, saudara sekalian. Karena pada kenyataannya, perjalanan mengikut Yesus ke Yerusalem, saudara sekalian, adalah perjalanan penderitaan, perjalanan menuju salib. Saudara sekalian, Yesus kemudian berpaling dan ngomong, siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Karena perjalanan mereka menuju ke Yerusalem bukan perjalanan menuju satu tempat yang indah, tetapi perjalanan mereka sedang menuju kepada salib. Saudara perhatikan ada 3 kali Yesus mengulang kalimat, tidak dapat menjadi muridku. Kalau kamu tidak memikul salib, kamu tidak dapat menjadi muridku. Kalau begini, kamu tidak dapat menjadi muridku. Artinya Yesus menekankan beberapa hal, kriteria yang penting tentang menjadi murid Yesus yang sejati. Dan ingin saya sampaikan pagi ini. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah kecepatan kalimat saya terlalu cepat? Apa bisa ditangkap gitu? Karena saya sendiri merasa agak cepat. Agak kecepatan ya Bu Linda. Oke, saya lihat Bu Linda. Kalau Bu Linda pasti jujur. Kalau yang lain kan kecepatan tapi akan ngomong, enggak apa-apa gitu ya. Saudara, karena barusan saya khotbah di ibu-ibu saudara yang agak sepuh gitu ya, agak senior. Dan kemudian saya diprotes saudara dari belakang. Minta tolong apa temponya diperlambat gitu saudara sekalian. Ya, tempo diperlambat. Mari kita akan buka Alkitab kita. Saudara sekalian, oke saya akan menyampaikan 4 kriteria murid Kristus yang sejati. Yang pertama saudara sekalian, prioritas seorang murid. Sama-sama katakan prioritas seorang murid. 1, 2, 3, prioritas seorang murid. Saya minta tolong ayat yang ke-26 saudara sekalian. Ya. Saya itu saudara lahir di Manado, mama papa dari Ternate, Maluku, perpaduan saudara sekalian dan saudara itu perpaduan yang sangat-sangat indah karena akan menghasilkan ngomongan yang sangat cepat saudara sekalian ya. Jadi orang Manado tuh kalau ngomong, aduh sebelah kita kan sebelah pengonongan ya percaya sama kita gitu kan. Orang Ternate, oh saya sebelah bener gitu kan saudara sekalian. Dan lahirlah saya gitu kan saudara sekalian. Jadi papa mama saya lahir di Ternate, besar di Ternate. Saya lahir di Manado, besar di Manado saudara sekalian. Perpaduan yang sangat cantik sekali untuk ngomong, saudara. Mari kita baca ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara sekalian, ketika kita baca bagian firman Tuhan ini, kemudian saudara sekalian, di pikiran kita tiba-tiba muncul sebuah apa saudara, sebuah pertanyaan. Apakah harus seradikal ini gitu loh ikut Yesus? Apakah saya ikut Yesus harus seradikal ini, se ekstrim ini? Saudara sekalian, membenci bapak, harus membenci ibu, membenci istri. Sedangkan saudara sekalian di ayat lain, saudara sekalian kita harus mengasihi orang tua kita harus mengasihi. Ternyata saudara sekalian, saudara, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, saudara, dalam bahasa Yunani kata membenci itu diartikan kurang mencintai. Jadi saudara sekalian, kurang mencintai. Atau saudara dalam istilah lain, saudara sekalian semitik, pemakaian kata membenci itu berarti mengasihi orang lain atau sesuatu yang lain kadarnya lebih sedikit.
Jadi bukan berarti membenci atau tidak mengasihi saudara sekalian, orang tua kita, tidak mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita. Sederhananya saudara sekalian, di sini tidak ada perintah untuk membenci keluarga kita secara harafiah. Tetapi saudara sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita untuk menjadi murid Yesus. Seseorang harus memutuskan untuk meletakkan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Mengasihi Yesus harus diletakkan pada urutan pertama. Yang setuju katakan amin. Mengasihi Yesus harus diletakkan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Saudara, kadang tuh kita bertemu dengan ungkapan-ungkapan yang kadang juga cukup membuat kita berpikir, saudara sekalian. Kita harus mengasihi keluarga atau pelayanan duluan gitu kan, saudara sekalian. Kita harus mengasihi keluarga, ada pilihan-pilihan yang cukup sulit di hidup kita. Mengasihi keluarga atau harus melayani Tuhan yang utama, saudara sekalian. Saudara, pada intinya kita harus mengasihi Yesus lebih dari apapun di hidup kita. Lebih dari keluarga kita. Lebih daripada harta kita. Lebih daripada hobi kita. Lebih dari apapun saudara sekalian di hidup kita. Keputusan untuk menjadi murid Yesus adalah keputusan mutlak. Keputusan yang radikal. Keputusan yang tegas tentang hidup ini. Bahwa Yesus adalah segala-galanya di hidup kita. Saudara sekalian, bagian pertama ini mungkin agak berat, saudara sekalian. Oh enggak, bagian berikutnya lebih berat lagi. Tapi saudara sekalian, ini adalah saudara sekalian, panggilan kepada kita. Bahwa ketika kita memilih Yesus, mengikut Yesus, maka saudara sekalian, kita harus menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Saudara bisa lihat pasal sebelumnya, saudara bisa lihat pasal sebelumnya. Itu kan ada orang-orang saudara sekalian yang berdalih, saudara. Bisa lihat pasal sebelumnya ayat yang ke-20 mungkin ya, ayat yang ke-20 saudara. Ayat yang ke-20 saudara sekalian, pasal 14 ayat 20. Saudara bisa lihat, baca di rumah, ya saudara sekalian. Itu kan ada undangan untuk pernikahan gitu kan. Yang lain berkata, atau mulai dari ayat 9, 18, 19, 20 gitu ya. 18, 19. Tapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ayat 19, saudara sekalian. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang sebelumnya sudah seterusnya, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Saudara sekalian, sangat cocok ketika Yesus ngomong begini, kalau kamu ikut aku, kamu harus membenci. Kamu harus mengasihi aku lebih daripada keluargamu. Kamu harus mengasihi aku lebih daripada hartamu. Kamu harus mengasihi aku lebih daripada pasanganmu. Kamu harus mengasihi dengan saudara sekalian perumpamaan sebelumnya. Yang ketika diundang mereka berdalih karena keluarga, karena harta dan sebagainya. Keputusan untuk menjadi murid Yesus adalah keputusan mutlak. Kita harus meletakkan Yesus di atas segala-galanya. Kita harus mengasihi Yesus di atas segala-galanya, saudara sekalian. Dan ini, saudara, adalah panggilan menjadi murid Yesus. Prioritas seorang murid adalah mengasihi Yesus lebih dari apapun juga. Saudara sekalian, perenungan kita siang hari ini apakah? Kita selama ini, saudara, menjadi murid Yesus yang sejati. Karena kita meletakkan prioritas kita, saudara, sebagai seorang murid adalah Kristus di atas segala-galanya. Pertanyaannya, saudara sekalian, dan ini akan cukup membuat kita tertunduk pagi ini, saudara. Karena ternyata selama ini prioritas kita bukan Kristus di atas segala-galanya, tapi kepentingan kita di atas segala-galanya. Ego kita di atas segala-galanya. Hanya karena masalah sedikit kita tidak datang ke gereja. Hanya karena ada saudara sekalian mungkin tidak disapa sama Pak Yo gitu, kita tidak datang ke gereja. Dan saudara sekalian, kita meletakkan ego kita di atas Kristus. Hanya karena saudara sekalian, saudara hobi kita saudara sekalian, dan kita saudara tidak bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak mengutamakan Tuhan. Harusnya ketika hari ini saudara, kita bagikan apa saudara, pertanyaan untuk diisi kepada kita semua. Harusnya siang ini kita akan tertunduk dan kita akan malu. Karena ternyata selama kita mengikuti Yesus, kita belum meletakkan Yesus sebagai prioritas utama
dalam hidup kita. Saudara sekalian, mari kita belajar untuk meletakkan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya tahu ada banyak godaan saudara sekalian untuk bagian ini. Tetapi hari ini mohon kekuatan Roh Kudus untuk menolong saya dan saudara. Untuk ngomong, nyanyi itu saudara. Sekali Yesus selamanya Yesus itu akan kita akan nyanyi bisa dengan eh, menengadah ke atas dan Tuhan, aku sedang belajar untuk sekali Engkau tetap Engkau. Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, harga seorang murid. Ya, saudara langsung jawab, wani piro Bu Meta gitu kan saudara sekalian. Saudara, harga seorang murid. Mari kita baca ayat yang ke-27. Ayat 27 mari kita baca bersama-sama saudara sekalian, harga seorang murid. Ayat 27. Satu, baca dengan semangat ya. Walaupun ayat ini mengerikan. Tapi baca dengan semangat terus kita aman gitu ya. Satu, dua, tiga. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang setuju katakan, barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat ini jelas mencatat harga seorang murid Yesus adalah memikul salib. Mari sama-sama katakan pikul salib. Dan saudara sekalian, bagian ini saudara akan sangat saudara sekalian tidak diberitakan di gereja tentang memikul salib. Memikul salib hanya diberitakan pada waktu saudara sekalian Jumat Agung. Saudara. Padahal harga seorang murid Kristus yang sejati adalah memikul salib. Saudara, harga seorang murid menjadi murid Kristus yang sejati harganya adalah harus memikul salib, saudara sekalian. Dari zaman dahulu, saudara, bicara tentang salib itu, kita langsung tahu, saudara sekalian. Tidak perlu diterangkan, tidak perlu diterjemahkan dari bahasa aslinya. Kita selalu mengidentikan dan benar bahwa memikul salib itu, saudara sekalian, bicara tentang salib. Itu adalah penderitaan. Saudara sekalian, Yesus membuka mata banyak orang yang sadar bahwa menjadi muridnya harus menjadi fursiver, penggotong salib, saudara sekalian. Yesus membuka mata orang banyak, pikiran orang banyak yang mengikut dia. Kalau kamu mengikut aku, gak cuma senang-senang. Kalau kamu mengikut aku, kamu tidak akan sehat selamanya. Buktinya Pak Yo juga sakit gitu kan. Kalau kamu mengikut aku, kamu akan hadapi masalah. Kalau kamu mengikut aku, kamu mungkin akan dihina. Kamu mungkin akan dapat tantangan. Kamu akan dapat masalah. Karena harga seorang murid Kristus yang sejati adalah menjadi fursiver, penggotong salib Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, akan ada banyak tantangan dalam perjalanan iman kita, saudara sekalian. Mungkin dihina, mungkin masalah, saudara sekalian. Beberapa di tempat ini saya tahu barusan menghadapi kehilangan, saudara sekalian. Ada masalah, ada tantangan. Saudara, pandemi, saudara. Ada banyak masalah dalam perekonomian. Dan bangsa kita sedang ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, saudara sekalian. Dan Yesus sudah mendahului semuanya itu sebelum murid-muridnya. Ketika dengan langkah pasti berjalan ke Yerusalem. Padahal dia tahu saudara sekalian, salib menantinya di sana. Saya ingat saudara sekalian, lagu sekolah minggu, tapi itu saudara sekalian, eh sebenarnya bukan lagu sekolah minggu ya, lagu lagu umum ya saudara sekalian. Kok salah saya lagu sekolah minggu. Ada lagu saudara, I have decided mengikut Yesus. Bisa keputusanku terus mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kemudian bait duanya tuh saudara indah saudara. Salib di muka, dunia di belakang. Bapak Ibu Saudara sekalian langsung waktu jadi Kristen tuh langsung SMA gitu, nggak ikut sekolah minggu gitu ya. Langsung jadi jemaat. Atau ini bukan lagu, nggak tahu ya Bapak Saudara sekalian. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Saudara sekalian,
Salib di muka, dunia di belakang. Panggilan kita untuk mengikut Yesus. Saudara, hari ini buka pikiran kita. Faktanya saudara sekalian, saya harus menyampaikan berita yang mungkin kurang enak. Tetapi faktanya, kalau kita mengikut Yesus, harganya adalah memikul salib Kristus. Saya tahu saudara, Tuhan sanggup memberkati kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya tahu Tuhan sanggup menyembuhkan kita, saudara sekalian. Yang sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Saya percaya itu. Saya tahu saudara, Tuhan bisa memberkati kita dengan memberikan posisi yang baik dalam pekerjaan kita. Saya tahu Tuhan berkuasa dan terlalu berkuasa, saudara sekalian. Tetapi saudara, ada fakta di luar sana. Ada fakta yang harus kita pahami. Ada fakta yang harus kita terima hari ini. Seperti via dolorosa yang sudah dilalui oleh Kristus. Maka panggilan harga seorang murid sejati adalah memikul salib Kristus. Amin saudara sekalian, memikul salib. Saudara, apakah benar-benar kita pernah memikul salib? Bukan salib dengan kayu gitu saudara ya tiap hari. Harusnya keakuratan kita, keteguhan iman kita dalam mengikut Kristus itu saudara dinilai ketika kita ada di tempat-tempat yang kita sebut area salib gitu saudara sekalian. Keteguhan kita ikut Kristus itu, saudara. Saudara tidak bisa dikatakan saya teguh ikut Kristus ketika kondisi kita senang-senang terus. Ketika kita tidak pernah menghadapi masalah. Tetapi kekuatan kita, keteguhan kita ikut Kristus. Saudara sekalian, saudara, betapa kita militan ikut Kristus. Itu saudara sekalian, satu batu ujiannya adalah apakah kita tetap setia kepada Dia ketika kita diizinkan Tuhan memikul salib dalam hidup kita. Sekali lagi saudara sekalian, apakah benar-benar kita memikul, kita mengambil bagian untuk memikul salib Kristus? Yang ketiga saudara sekalian, yang ketiga, komitmen seorang murid. Mari sama-sama katakan komitmen seorang murid. Saya minta tolong dibuka ayat 28 sampai ayat yang ke-32 saudara sekalian. Ya, saudara, ayat 28 itu kan tulis begini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau-kalau uangnya cukup untuk menyelesaikan. Jadi ini cerita tentang kalau mau bangun, pikirkan dulu. Kalau nggak cukup duitnya, jangan terlalu mewah gitu saudara sekalian. Gitu kan, intinya gitu. Ayat yang ke-30 saudara, 30 saudara sekalian. Ayat yang ke-31 saudara, ayat 31. Atau raja manakah yang kalau pergi berperang, akan ngajak, harus ngajak, saudara. Bawahan-bawahannya, kemudian harus duduk untuk ngomong, saudara sekalian, kekuatan lawan, kekuatan kita, strategi, supaya saudara nggak mati, apa sih namanya? Mati konyol, saudara sekalian ya. Harus diperhitungkan, semua diperhitungkan. Saudara sekalian, dua perumpamaan tentang membangun menara, tentang berperang juga harus memperhitungkan kekuatan. Dalam perumpamaan ini, saudara sekalian, itu mempunyai arti yang sama. Kalau saudara perhatikan, dua perumpamaan ini kemudian diakhiri dengan kalimat, setiap orang yang mau menjadi muridku harus melepaskan segalanya. Saudara sekalian, dari dua eh, perumpamaan ini, kemudian Yesus mengakhirinya dengan setiap orang yang mau menjadi muridku harus melepaskan segalanya. Saudara sekalian, bagian yang ketiga, komitmen seorang murid. Menjadi murid Yesus adalah sebuah komitmen penting. Komitmen yang harusnya kita pikirkan dan perhitungkan ketika kita memutuskannya. Saudara sekalian, komitmen mengikuti Yesus, saudara sekalian. Itu harusnya kita pikirkan baik-baik. Tuhan Yesus pada saat yang sama ketika orang banyak mengikuti dia, berpaling kepada orang banyak itu dan dengan jujur menyampaikan perumpamaan ini. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus tidak ingin satupun dari antara muridnya yang mengalami kegagalan atau kekalahan. Saudara, perjalanan ini saudara sekalian, saudara perhatikan kisah ini. Perjalanan ini dimulai dengan orang banyak yang mengikuti Yesus gitu kan. Alkitab katakan berduyun-duyun, berbondong-bondong. Begitu banyak orang mengikuti Yesus menuju ke Yerusalem. Tapi sampai di Yerusalem, ketika Kristus naik ke atas bukit Golgota, saudara-saudara akan dapati
Hanya segelintir orang yang mau terus mengikut Yesus. Tuhan Yesus tidak ingin kita dengan setengah hati menjadi muridnya. Hari ini saudara sekalian, mari ngambil komitmen untuk menjadi seorang murid. Saudara sekalian, harus punya komitmen yang sungguh, saudara sekalian. Saya tahu komitmen kita mengikut Yesus. Ada banyak tantangan gitu, ada banyak godaan. Saya melayani saudara sekalian di gereja yang 95% saudara, 98% itu adalah saudara sekalian orang Surabaya, orang Jawa saudara sekalian. Kalaupun bukan berarti dari luar pulau jadi saudara sekalian ya. Dan saudara melayani dan kemudian ada tantangan saudara sekalian ketika saudara banyak anak muda di gereja kami saudara. Cewek-cewek, kalau cowok lebih gampang. Cewek-cewek yang kemudian tidak dapat pasangan hidup gitu saudara sekalian. Mau tak bawa ke sini tapi di sini ya apa saudara cowoknya yang muda-muda ya kurang gitu ya saudara sekalian. Saudara, harusnya kan ada perjodohan antar gereja supaya lebih aman. Dan suami saya sudah memikirkan dengan Pak Yakub gitu kan. Apa kita buka? Tapi benar sih. Ya, saudara sekalian kita buka apa namanya? Biro jodoh antar gereja. Itu sudah dipikirkan. Daripada nanti mereka kenalan di luar kan. Gitu kan saudara sekalian. Setuju? Kalau setuju kita akan buka. Saya akan bilang ke Pak Lukas sama Pak Yakub untuk buka biro jodoh antar gereja. Uang pendaftarannya 50 juta, setiap bulan iurannya 1 juta, saudara sekalian ya. Ini mau buka biro jodoh atau cari duit gitu, saudara sekalian. Tapi saudara saya tahu untuk mengambil komitmen jadi seorang murid itu godaannya banyak. Beberapa anak kaum muda kami, saudara sekalian, kemudian lihat di gereja kok enggak dapat, saudara sekalian ya. Saudara sampai saya enggak tahu ya pernah dilakukan Bu Linda enggak, tapi saya Bu Nike itu ya ada teman dari gereja sana, di tempatmu ada orang apa ada cowok tak ada cewek gitu, kita mulai menjodoh-jodohkan kemana-mana gitu saudara ya, supaya jangan sampai mereka apa ya, saudara ya jatuh cinta sama yang bukan Kristen gitu kan, yang tidak, dan itu saudara ada tantangan, dan di lapangan kerja di luar sana mereka kerja di perusahaan-perusahaan yang mereka ketemu dengan orang yang tidak bukan bukan Kristen. Itu jadi tantangan tertentu, saudara sekalian. Komitmen, saudara. Dan saudara sekalian ini perlu komitmen untuk jadi murid Kristus. Antara komitmen dan bucin, saudara sekalian ya. Saudara, antara komitmen dan cinta. Tapi ada banyak tantangan, saudara sekalian. Papa saya punya teman, saudara sekalian. Jadi papa saya itu dulu, saudara sekalian melayani di Manado. Papa saya melayani di Manado sebelum sekarang papa saya menggembalakan satu gereja di Bitung, saudara. Jadi di Bitung tuh 40 menit, sekarang sudah ada tolnya. Jadi dari Manado ke Bitung itu sekitar 30 menitan lah sekarang. Papa saya dulu membantu sebuah gereja besar di Manado. Sebuah gereja. Papa saya wakilnya, wakil gembala. Dan saudara tahu enggak, gembalanya itu adalah anak pemiliknya Siola, Surabaya. Jadi saudara sekalian dia adalah pembalap, saudara sekalian. Jadi namanya Om Tony, kita manggilnya Om Tony, saudara sekalian ya. Saudara jadi sekarang udah meninggal, saudara sekalian. Jadi papa saya adalah wakilnya, dan gereja kami itu adalah gereja terbaik di Sulawesi Utara karena dipakai setiap Natal untuk syuting kalau acara Natal, saudara sekalian. Papa saya wakilnya. Jadi gereja tuh masuk Manado itu langsung ada gereja mewah. Sekarang sudah tidak tersisa sih kemewahannya karena di Manado banyak gereja-gereja mewah yang lebih mewah lagi. Nah, saudara sekalian, jadi gereja itu saudara, karena memang ini kan auranya orang kaya, anaknya orang kaya dari Surabaya, bukan Siola, sorry, Toko 6 Surabaya. Jadi salah satu anaknya itu adalah pembalap yang kemudian mau masuk jurang tapi ditolong Tuhan gitu kan, kemudian menyerahkan hidupnya jadi gembala, jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan. Nah itu gembala kami. Jadi papa saya tuh wakilnya. Kami tinggal sama-sama di pastori yang besar, saudara sekalian. Nah, saudara, karena auranya mungkin aura orang kaya gitu ya. Saudara tahu enggak, gereja kami itu, saudara sekalian, itu penghuninya orang kaya semua. Jadi saudara seluruh yang punya toko-toko besar di Manado itu ibadahnya kemana? Saudara ke gereja kita. Saudara sekalian, pendeta kami itu main tenisnya itu sama siapa? Sama gubernur Manado. Anggota DPR, ketua DPR tuh ibadahnya di kami. Termasuk saudara sekalian, pimpinan tertinggi TNI yang ada di Manado. Saya enggak tahu itu sebutannya apa sudah ya. Jadi komandan apa gitu. Itu ibadahnya di kami, saudara sekalian. Dan dia, saudara sekalian, waktu masuk di kami sudah dengan pangkat letnan kolonel, saudara sekalian. Jadi itu kalau masuk gereja situ, saudara sekalian, terkenal. Gereja mana? Ini GBPS Manado itu pertama, saudara. Itu sudah terkenal gereja kaya, saudara sekalian. Dan saudara tahu enggak, waktu di gereja kami,
pimpinan yang TNI tadi itu saudara sekalian, itu adalah salah satu majelis pengkhotbah di gereja. Dan kemudian dia balik Surabaya karena masa tugasnya di Manado sudah selesai, kemudian balik di Surabaya, saudara sekalian. Saudara tahu enggak, waktu mau balik Surabaya ditawari untuk jadi jenderal, tapi harus meninggalkan imannya. Dan saudara, ternyata eh, kan dekat sama papa saya, saudara sekalian. Jadi dekat banget, berteman baik kan. Anak-anaknya kita bertumbuh bersama, sampai hari ini kita berteman baik, saudara sekalian. Dan akhirnya meninggalkan imannya hanya untuk sebuah kedudukan, uang saudara, untuk jadi seorang jenderal di Indonesia. Dan saudara tahu enggak, hanya beberapa saat dia pegang apa namanya bintangnya itu, saudara. Dan kemudian dipanggil Tuhan. Istri anaknya ditinggalkan semua, dia menikah dengan yang lebih sangat muda, saudara sekalian. Jadi kalau ke Surabaya itu papa mama saya harus nyari istrinya, ngobrol sama istrinya, saudara sekalian. Saudara, saya tahu menjadi Kristen hari ini, saudara, kita harus punya komitmen yang sungguh di dalam Tuhan. Gak cuma nyanyi gitu. Gak cuma nyanyi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Gak cuma nyanyi. Kita harus sadar bahwa ada tantangan ke depan. Bahwa ada, saudara sekalian, nanti godaan ke depan untuk kita ninggalkan iman kita gitu, saudara. Godaan untuk ekonomi yang mungkin akan semakin porak-poranda di Indonesia, saudara sekalian. Karena kita harus ngomong jujur. Bahwa akan ada kondisi-kondisi berat yang akan kita lalui. Nah, di tempat-tempat seperti itu, komitmen kita dipertaruhkan gitu, saudara sekalian. Tapi hari ini, saudara, untuk menjadi seorang murid Yesus yang sejati, miliki komitmen yang sungguh kepada Kristus. Bukankah Kristus juga berkomitmen sungguh dengan kita? Gitu, saudara sekalian. Istilahnya Pak Yakub tuh kalau khotbah, dia ngejar kita gitu. Dia komitmen untuk saya dan saudara. Yang kadang saudara sekalian ninggalkan dia, ngecewakan dia. Saudara sekalian tidak setia sama dia, tetap dikejar oleh Kristus dengan kasihnya. Dikejar sampai di kayu salib, saudara. Untuk saya dan saudara bisa tetap ada dalam rengkuan anugerahnya. Dan ini bukankah komitmen yang luar biasa, saudara sekalian. Hari ini memiliki komitmen, saudara, untuk mengikuti Yesus. Yang terakhir, saudara sekalian. Yang terakhir, fungsi seorang murid. Mari kita baca ayat yang ke-34. Fungsi seorang murid. Ayat yang ke-34. Saya merasa jadi kayak ada asisten Bu Linda selalu menyimpulkan dan cantik sekali. Saya juga sempat ngintip gini. Kok cepat sekali ya bisa bisa ketik gitu ya saudara sekalian dengan sangat baik. Pasal 30, ayat 34, mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Garam memang baik. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saudara sekalian, fungsi seorang murid Kristus sangat penting. Dalam Injil, saudara, 3 kali dituliskan tentang harus menjadi garam. Yesus menggunakan garam untuk menjelaskan fungsi dari murid Yesus, saudara. Saudara sekalian. Dan kita tahu semua garam itu fungsinya apa gitu, saudara sekalian. Saudara, pengawet gitu ya. Mengasinkan. Walaupun sudah kena darah tinggi, tetap ngelawan aja, saudara sekalian ya. Saudara, saudara sekalian. Tahun 2012 saya ke Israel, saudara sekalian. Dan waktu itu tekanan darah saya itu cuma 70/40. Jadi saya waktu itu kan dalam kondisi sakit parah, sakit berat, saudara sekalian. Tapi saya dapat berkat diberangkatkan ke Israel tahun 2012. Suami istri, saudara sekalian. Kemudian dokter di Adi Husada dia ngomong gini, karena sudah langganan, saudara sekalian, sudah dokter Cindra tuh sudah akrab banget, saudara, sehingga kalau nggak datang tuh gini, kok lama sih nggak periksa, loh, kok dokter seneng apa sakit gitu, saudara sekalian, kok lama sih nggak, karena kita suka berbincang-bincang, saudara. Kemudian saudara dia bilang, Meta, kalau kamu berangkat ke Israel dalam kondisimu seperti ini, kamu cari mati gitu kan, karena dengan tekanan darah yang sangat rendah, bawahnya cuma 40, 50, banyak cuma segitu. Dan saya punya tekanan darah rendah itu, saudara sekalian, agak parah karena tidak terdeteksi. Jadi kalau lain dengan tekanan darah seperti itu pusing, saya enggak. Dan saya hampir tiap hari itu tekanan darah rendah, saudara sekalian. Dan dokter bilang, kamu tuh parahnya karena kamu enggak bisa rasa. Enggak bisa pusing atau ini sakit atau apa kan. Karena kan sebenarnya gejalanya akan sama. Darah rendah, darah tinggi sama, saudara sekalian. Saudara, kemudian saya bilang begini sama dokternya, dokter, kalau saya sudah diberkati Tuhan berangkat ke Israel dapat berkat itu kan, dapat berkat yang kita nggak kenal juga orangnya, tiba-tiba memberkati hanya gara-gara dengar suami saya khotbah gitu, saudara sekalian, ya anugerah Tuhan gitu, saudara.
saudara sekalian, eh, Tuhan pasti akan tolong kalau saya berangkat. Tapi kemudian dia nyiapkan obat-obat yang baik kepada saya. Tidak cuma baik, tapi bayarnya mahal, saudara, waktu itu untuk berangkat ke Israel. Dan saudara sampai di sana, saudara, saya tuh makan-makan garam, jadi ada garam gitu saya makanin garam supaya memicu tekanan darah saya, saudara. Jadi di sana itu saudara sekalian, orang lain tuh saudara, mungkin ada garam di meja-meja kalau breakfast gitu kan, untuk taruh di telur itu. Saya lebih kasih banyak, saudara, biarin saudara sekalian ya, saya supaya memicu tekanan darah saya bisa naik. Dan saya tidak minum obat sampai saya pulang saya sehat, saudara sekalian. Anugerah Tuhan sih. Tapi fungsinya garam untuk mengasinkan, saudara sekalian. Mengawetkan, saudara yang suka makan ikan asin, itu diawetkan pakai ikan asin, saudara sekalian. Saudara bisa baca tadi, saudara sekalian, itu di ayat yang ke-35, saudara sekalian, itu salah satu fungsi garam, saudara sekalian, itu untuk tumbuhan. Di Palestina, saudara pernah lihat tak? Kalau saudara pernah ke Israel, kemudian saudara itu ada apa? Saudara sekalian, saudara sebagai pupuk, karena saudara kan lihat ada helikopter itu yang jalan di atas apa perkebunan gitu, kemudian ada garam yang ditaburkan, saudara sekalian, dan salah satunya itu saudara untuk pertumbuhan. Saudara sekalian, bagian terakhir dari menjadi murid Yesus yang sejati adalah berfungsilah sebagai murid Yesus. Tuhan Yesus meminta setiap muridnya untuk berfungsi, bukan hanya pengakuan saja, bukan hanya nyanyian saja, bukan hanya dari obrolan kita saja, tapi saudara sekalian, di kehidupan kita, kita harus menjadi berfungsi bagi orang lain. Menjadi murid Kristus yang sejati harus berdampak bagi orang lain, saudara sekalian. Perhatikan kata, tidak dapat diasinkan, tidak ada gunanya. Kemudian saudara lebih parah lagi, bagian terakhir ditulis akan dibuang gitu, saudara sekalian. Artinya saudara sekalian sangat malang kalau kita dalam hidup kita, dalam kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Sangat malang saudara sekalian. Kita tidak memberi dampak. Kita tidak berfungsi. Kita menjadi hidup yang tidak berguna dan tidak jadi berkat. Pertanyaannya, apakah keberadaan kita dapat menghancurkan kebusukan dosa di sekitar kita? Apakah kita menjadi berkat? Apakah kita kemudian saudara melihat kebusukan dunia ini, saudara sekalian, dan kemudian kita diam saja? Apakah kita diam saja ketika kita melihat ada orang di rumah kita yang belum percaya Kristus gitu, saudara sekalian? Dan kita berpikir, saya enak jadi murid Kristus. Saya enak ikut Tuhan. Kalau sakit minta doa nanti Tuhan sembuhkan. Kalau butuh nanti berdoa Tuhan sembuhkan. Saudara sekalian, ada panggilan dalam hidup kita. Saudara sekalian, fungsi seorang murid harusnya, saudara sekalian, menggarami orang-orang di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Saudara sekalian, panggilan ini saya doakan saudara sekalian, untuk tidak sekedar saya khotbahkan atau dari bagian firman Tuhan ini, tapi berpindah dalam hati kita dan menyentuh kita untuk kita menjadi orang Kristen yang berfungsi. Saudara sekalian, bukan hanya egois dan ngomong, yang penting saya senang, yang penting saya tenang. Saudara sekalian, saudara, satu waktu saya naik ke kakek bodo. Karena yang naik ke kakek bodo itu benar-benar cucunya kakek bodo yang bodoh juga, saudara sekalian. Menurut saya, tidak worth it, saudara sekalian. Saudara pernah ke kakek bodo atau belum? Bu Linda sudah pernah? Pernah ya, dulu karena belum ada apa tempat wisata yang lain. Menurut saya Kakek Bodo adalah salah satu tempat wisata yang kalau pergi itu enggak worth it banget, saudara sekalian. Tapi saya harus pergi ke situ karena suami saya lagi pimpin seminar di GPIB, saudara sekalian, GPIB depannya Wali Kota Mustajab. Mereka lagi bikin acara dekat situ, di villa situ. Bapak-bapak semua. Saya pikir saya ngapain di sini? Enggak ada yang kenal, saudara sekalian, gitu kan? Saudara, karena cuma datang dua sesi aja, jadi tidak dikasih kamar juga gitu, saudara sekalian. Jadi saya pas itu ngajak juga, saya kemudian ke kakek bodoh, saudara sekalian. Dan betul-betul bodoh, saudara. Karena perjalanannya yang eh, jauh, saudara, dan hari itu hujan, dan kemudian saya baca di situ, awas bisa tiba-tiba ada longsor. Ngapain kita ke sini kalau kondisinya kayak gini gitu ya, saudara sekalian. Dan kemudian jalannya yang, aduh, orang tuh kan kalau wisata tuh mau senang, bukan mau susah, saudara sekalian. Ya, mari kita ke kakek bodoh sama-sama, saudara sekalian. Dan kemudian waktu saya pulang dari kakek bodoh, sudah dalam perjalanan tuh ada warung, saudara, kecil, dan kemudian saudara sekalian, ada ibu di situ yang jual makanan, saudara sekalian, jual makanan.
Dan kemudian saudara sekalian, saya berbincang dengan ibu itu dan kemudian biasalah penjual supaya kita beli banyak, dia kemudian mengeluh. Tidak semua sih saudara sekalian. Ada banyak juga orang yang saya jumpai Grab yang bersyukur aja walaupun kondisi sulit gitu. Yang penting bisa makan Bu. Wah semangat aja Bu. Itu kan kita dengarnya senang. Tapi itu hari itu ibu itu ngomong bahwa dia dari orang Surabaya yang tiap hari naik ke situ untuk jualan, bahwa jualannya jadi ada kopi, ada apa segala macam dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Kemudian saudara sekalian, saya kemudian singkat cerita saya pulang ke Surabaya dan Tuhan tuh tegur hati saya. Tegur tuh dengan begitu sangat kuat saudara sekalian. Tuhan ngomong kamu tuh loh, hamba Tuhan. Diomongi gitu kok. Enggak kau sampaikan Injil Kristus. Enggak kau ceritakan tentang aku. Enggak Tuhan ngomong saya dengar saudara sekalian. Bukan. Tapi hati saya tuh seperti merasa ada sesuatu yang tidak saya lakukan gitu saudara sekalian. Saudara tahu enggak? Saya mengulangi kebodohan saya 1 minggu kemudian. Dan 1 minggu kemudian saya ngajak suami saya naik. Karena saya dikejar sama Tuhan saudara. Dengan pertanyaan kamu loh, dengar orang kayak gitu. Ada kesempatan untuk beritakan Injil. Tapi kamu tidak memberitakan Injil. 1 minggu kemudian saya ngajak suami saya naik ke sana saudara. Supaya lebih aman saya ngajak staf di rumah. Ayo naik jalan-jalan ke atas supaya kita sama-sama bodoh gitu. Dan saudara tahu enggak? Saya ketemu dengan ibu itu. Saya beritakan Injil Kristus. Dan saya pulang saya bisa lega. Jadi murid bukan cuma enak di gereja. Jadi murid bukan cuma senang ikut Kristus karena menikmati semua kebaikan-kebaikannya. Tapi ada panggilan, saudara sekalian. Saya ke Bangkok, saudara sekalian. Dan saudara, kalau saya ke Bangkok tuh enggak pakai tour gitu. Jadi selalu orang Thailand tidak. Jadi, tapi kita nekat aja, saudara. Jalan kaki berdua, namanya juga cari murah, saudara sekalian. Kemudian kami jalan di satu jalan dan itu ada patung, saudara sekalian. Di situ tidak. Saudara, dan kemudian saudara ada orang-orang yang sedang duduk di situ, saudara sekalian. Sedang menyembah dan sedang berdoa. Saudara tahu enggak, saya cari tempat saya nangis di situ. Saya bilang, Tuhan, saya seperti melihat orang-orang ini sedang jalan ke neraka. Saya nangis, saudara. Benar, saya betul-betul dihentikan acara perjalanan kita. Berapa orang berhenti, saudara. Saya nangis, saya bilang, Tuhan selamatkan mereka. Dan mulai malam itu, saudara, kami 6 orang yang ikut, saudara, berubah menjadi retreat. Karena kami tiap pagi kami doakan kota itu. Kami doakan negara itu untuk diselamatkan. Ada banyak yang bisa kita lakukan, saudara, di hidup kita. Jangan jadi murid yang hanya nyaman di gereja saja. Dengan semua fasilitas yang Allah berikan, berkat kesehatan. Tapi saudara sekalian, berfungsilah sebagai seorang murid. Keluar dari tempat ini, saudara, ketemu dengan siapa saja yang membutuhkan Kristus. Saudara ketemu dengan orang-orang yang sedang dalam kondisi sulit. Saudara lihat orang-orang yang membutuhkan, saudara sekalian membutuhkan kasih Kristus, saudara sekalian. Ada banyak orang di luar sana yang sedang tertawa, tapi hati mereka sedang sedih, saudara, karena ada satu ruang di hidup mereka yang saudara kosong dan hanya bisa diisi oleh kehadiran Kristus. Dan kehadiran Kristus itu harusnya kita yang perkenalkan kepada mereka. Berfungsilah saudara sekalian. Jadi orang Kristen yang membagikan kasih Kristus. Jangan pelit, jangan medit saudara sekalian. Bagikan kasih Kristus, bagikan kebaikan-kebaikan Kristus. Dan berfungsilah sebagai murid Kristus. Amin firman Tuhan. Ada lagu yang tadi, mengikut Yesus keputusanku. Ada, oke, kita bisa nyanyi. Kalau ada bahasa Inggrisnya juga, bahasa Inggrisnya biar agak gaya dikit gitu ya. Refnya aja. Dari I have decided. I have. Bisa naik satu lagi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mengikuti Yesus bukan cuma nyanyi. I have decided to follow Jesus. Aku ikut Engkau Tuhan. Tapi saudara sekalian, prioritas, komitmen, berfungsi saudara sekalian. Harga seorang murid. Harus kita ingat. Tapi hari ini saudara seperti 2 perumpamaan tadi. Kita akan ngomong Tuhan. Aku tidak salah mengambil keputusan.
untuk mengikut Engkau selama-lamanya. Yesus sudah memberikan contoh naik atas kayu salib, saudara sekalian. Dia pikul salib, dia tanggung semua salib kita, saudara sekalian. Ditanggung di atas kayu salib. Dan seharusnya salib Kristus memberikan kekuatan bagi kita. Bahwa kalau Kristus menang, saudara sekalian, di atas kayu salib, saya dan saudara juga dipastikan. Walaupun kita memikul salib itu berat, kita pasti akan menang bersama-sama dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. I have decided to follow Jesus. Saya serahkan kepada Bu Linda. To follow Jesus. Bapa, kami bersyukur kalau pagi siang hari ini kami boleh mendengar kebenaran. Bahwa ketika kami mengikut Engkau, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi kami harus memutuskan, mempertimbangkan. Sehingga sungguh Tuhan, ketika kami membuat keputusan untuk mengikut Engkau, kami tahu prioritas kami. Kami tahu kami menjadi penggotong-penggotong salib. Selain itu juga sebuah komitmen yang harus kami lakukan. Bahkan dari semua itu Tuhan, kami tahu ketika kami memutuskan, maka kami percaya ketika kami mengikut Engkau Bapa, kami boleh menjadi berfungsi seperti apa yang Bapa mau dalam hidup kami. Itu sebabnya terima kasih buat siang hari ini kami boleh diingatkan kembali. Supaya kami bukan seperti orang yang berduyun-duyun, ingin melihat mujizat, ingin melihat sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kami kurang memprioritaskan apa yang Bapa mau dalam hidup kami. Terima kasih buat siang hari ini, supaya sungguh lewat kebenaran firman-Mu dalam segala kondisi apapun kami. Ketika kami boleh benar-benar memutuskan untuk kami boleh menjadi murid-Mu dan mengikuti Engkau, kami percaya kami akan mencapai sebuah tujuan hidup kami bersama Engkau Tuhan. Meski melewati setiap halangan, bahkan ujian, bahkan penderitaan apapun, tidak akan pernah membatasi kami untuk kami tetap mengikut Engkau. Terima kasih Engkau memberkati Ibu Meta yang sudah menjadi berkat buat kami siang hari ini. Bapa terus berikan kasih karunia anugerah-Mu menyertai dalam setiap kehidupannya. Sehingga pelayanan dimanapun anak-Mu ini berada, Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan boleh mengingatkan banyak jiwa-jiwa untuk terus berfokus kepadamu, membawa jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau Tuhan. Memberkati Pak Lukas, Ibu Meta, biar Engkau ikat dalam satu tali kasih-Mu di mana mereka Tuhan pakai untuk melayani lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara.